Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya, mabat, pada video kali ini ya saya akan memberikan penguatan tentang ya bagaimana kontribusi Islam dalam pengembangan peradaban dunia. Ya, ada beberapa subbab yang akan menjadi pembahasan kita kali ini ya. Yang pertama adalah menelusuri pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam, kemudian menanyakan faktor penyebab kemajuan dan kemunduran peradaban Islam. Selanjutnya adalah menggali sumber historis ya, sosiologis, filosofis dan teologis kontribusi Islam bagi peradaban dunia dan membangun argumen tentang kontribusi Islam bagi peradaban dunia. Ya, kita masuk ke subbab pertama. Ya, menelusuri pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam. Sejak 14 abad yang lalu, Islam turut mewarnai sejarah peradaban dunia. Bahkan pesatnya perkembangan Islam ke barat dan timur membuat peradaban Islam dianggap sebagai ya salah satu peradaban yang paling besar pengaruhnya di dunia. Berbagai bukti kemajuan peradaban Islam dapat dilihat ya dari beberapa indikator. Ya, ini ya beberapa ya. Pertama ada keberadaan perpustakaan Islam ya dan lembaga-lembaga keilmuan. Ya, salah satunya adalah lembaga perpustakaan besar ya, terbesar ya. Seperti Baitul Hikmah. Kemudian juga Masjid Al-Azhar yang juga kemudian terdapat juga Universitas Al-Azhar ya di Kairo ya, yang awal mulanya adalah masjid kemudian menjadi sebuah universitas yang sangat-sangat terkenal di seluruh dunia ya, yang menjadi tujuan banyak pemuda-pemuda muslim untuk menuntut ilmu. Kemudian Masjid Qarawiyyin ya dan sebagainya, yang merupakan pusat para intelektual muslim berkumpul untuk melakukan proses pengkajian dan pengembangan ilmu dan sains. Nah, juga kemudian adalah peninggalan karya intelektual muslim ya, seperti Ibnu Sina, ya Ibnu Haytham, Imam Syafi'i, Ar-Razi, ya Al-Kindi, Ibnu Rushd, Ibnu Khaldun dan lain sebagainya ya. Dan juga penemuan-penemuan intelektual yang dapat mengubah budaya dan tradisi umat manusia ya, termasuk kalender yang ada sekarang ya, meskipun ini kalender Masehi ya, tapi kalender ya pertama justru ditemukan oleh orang Islam, dibuat oleh orang Islam. Nah, kemudian pengutamaan nilai-nilai kebudayaan asasi sebagai manifestasi dari konsep Islam, iman, ihsan dan takwa. Kenapa Islam begitu menjadi bagian ya dari peradaban dunia? Karena Islam sangat mendorong budaya yang dibangun atas dasar silm, ya, ketenangan dan kondusivitas, ya. Kemudian salam, kedamaian, ya, salama dan keselamatan, ya. Semua derivasi dari kata Islam. Sedangkan iman melahirkan budaya yang dilandasi aman, rasa aman, amanah, tanggung jawab terhadap amanah atau kepercayaan. Kemudian akhirnya ihsan, mendorong budaya hasanah, ya, kebaikan atau keindahan, dan husn kebaikan. Kemudian Harun Nasution membagi sejarah Islam menjadi 3 periode, ya, yaitu pertama periode klasik antara tahun 650 sampai 1250 Masehi. Ya, periode pertengahan antara 1250 sampai 1800 Masehi, dan periode modern antara 1800 Masehi hingga sekarang. Nah, periode klasik ya bisa kita lihat bahwa itu dibagi menjadi 2 periode.
Ada yang disebut sebagai masa atau periode kemajuan, yaitu antara tahun 650 ya Masehi sampai 1000 Masehi, ya, dimulai ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, ya. Dan kemudian ada yang disebut periode disintegrasi antara tahun 1000 hingga tahun 1250 Masehi. Awal mula masa kejayaan Islam karena sebelum Nabi Muhammad wafat, ekspansi Islam sudah sampai semenanjung Arabia, ya, atau disebut Arabian Peninsula, ya. Lalu ekspansi keluar Arab baru dilakukan di masa Khalifah pertama, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di presentasi ini juga ada video, ya, nanti ketika saya bagikan linknya, link presentasi ini, ya, itu juga nanti bisa disaksikan video tersebut, ya. Tentu kita tidak akan memutar video tersebut di presentase kali ini, ya. Anda bisa memutar sendiri nanti, ya, mengenai sejarah Islam tersebut. Nah, ini ya, nanti akan oke, kita lewatkan saja. Ya, jadi di masa kemajuan itu dibagi, ya, ini di periode klasik, ya, pada masa Abu Bakar Siddiq, ya, kemudian Umar bin Khattab, ya, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib yang disebut sebagai Khulafa Ar-Rasyidun, ya, Khalifah Ar-Rasyidun. Kemudian ditambah dengan dinasti Umayyah, ya, kemudian dinasti Abbasiyah, itu yang terbagi ke beberapa periode, ya, mulai dari Al-Mansur sampai kepada Al-Ma'mun. Nah, ini disebut sebagai masa kemajuan Islam, ya, di mana Islam betul-betul melebarkan sayapnya, ya, dan melakukan ekspansi, ya, ke seluruh penjuru dunia. Nah, kemudian setelah itu ada masa yang disebut masa disintegrasi. Masa ini ditandai dengan adanya kerajaan-kerajaan independen yang ingin memisahkan diri dari kepemimpinan seorang khalifah, ya. Jadi sistem kenegaraan yang dibangun saat itu adalah kekhilafahan, ya, meskipun kemudian sistemnya itu seperti sistem kerajaan, ya, karena yang menggantikan khalifah berikutnya, khalifah yang wafat misalkan itu digantikan oleh anaknya, ya, sistem kerajaan tapi disebut sebagai kekhilafahan. Nah, kemudian disintegrasi politik tersebutlah kemudian yang menyebabkan perpecahan di kalangan umat Islam. Ditambah pula dengan upaya, ya, meskipun ini, ya, meskipun di situ adalah masa disintegrasi, tapi sesungguhnya di masa itu juga, ya, ada upaya-upaya untuk penerjemahan buku-buku ilmu pengetahuan dan filsafat karangan para ahli filsuf Islam, ya, ke dalam bahasa Eropa, ya, pada abad ke-12 Masehi. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai periode pertengahan antara 1250 sampai 1800 Masehi. Pada masa ini perkembangan Islam sangat sedikit. Itu pun hanya bersifat memperluas kekuasaan Islam ke dalam beberapa wilayah seperti di Mesir, India, Persia, Turki, dan lain-lain. Rekaman sejarah yang paling terlihat dan dikenal masyarakat pada umumnya pada zaman ini adalah, nah, iya, tapi di sinilah sesungguhnya yang paling terkenal, ya, yakni adanya penaklukan Konstantinopel dari kerajaan Bizantium pada tahun 1453 Masehi oleh Sultan Muhammad Al-Fatih yang banyak difilmkan, ya, ada filmnya, itu juga nanti bisa di googling dan bisa menonton film tersebut. Nah, kemudian pada zaman ini terdapat 3 kerajaan besar, yaitu kerajaan Utsmani di Turki, kerajaan Safawi di Persia, dan kerajaan Mughal di India. Masing-masing dari kerajaan ini tidak memperlihatkan kontribusi bagi peradaban Islam secara signifikan. Peperangan demi peperangan bahkan sering terjadi pada masa 3 kerajaan besar ini untuk menguasai wilayah tertentu. Disintegrasi politik pada masa ini terlihat semakin besar dibandingkan dengan pada masa Bani Abbasiyah dan sekaligus, ya, menandai berakhirnya perkembangan peradaban Islam, ya, setelah runtuhnya kerajaan Turki Utsmani di Turki, ya. Nah, kemudian periode selanjutnya, ya, ini periodisasi yang dibagi oleh Harun Nasution tadi, tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Nah, pada masa ini, ya, bisa disebut juga sebagai masa kebangkitan dunia Islam, ya. Jadi ketika yang masa pertengahan tadi, ya, bisa disebut sebagai masa kemunduran Islam,
Nah, ketika di zaman periode ini ya disebutlah periode modern ya dari 1800 Masehi sampai sekarang, dan itu sudah bisa dikatakan sebagai masa kebangkitan dunia Islam. Sejumlah tokoh Islam melakukan pembaruan pemikiran Islam atau yang disebut sebagai modernisasi ya dalam Islam untuk mengembalikan kejayaan Islam. Beberapa tokoh pembaharu itu diantaranya seperti di Mesir ya, yang terkenal bernama Muhammad Abduh, ya, Rashid Ridha dan Jamaluddin Al-Afghani. Di India ya ada yang disebut Sir Syed Ahmad Khan ya, yang melakukan pembaruan, kemudian Syed Amir Ali dan Muhammad Iqbal. Nah, ide pembaharuan itu juga ya sampai masuk ke Indonesia dan dikembangkan ya oleh ya Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya dengan NU-nya, Nahdlatul Ulamanya, dari Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan organisasi Muhammadiyahnya yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya, yang begitu banyak memberi kontribusi pada perkembangan Islam di negara kita Indonesia yang tercinta ini. Ya. Oke, kemudian menanyakan faktor-faktor penyebab kemajuan dan kemunduran peradaban Islam. Pada sebuah artikel berjudul Science and Islam in the Conflict yang diterbitkan dalam majalah Discover Magazine tahun 2007 dikatakan bahwa di seluruh penjuru dunia, meskipun ada perbedaan budaya dan bahasa, ilmu dan sains berkembang bertolak dari konsep-konsep dan dasar-dasar ilmiah. Kecuali dunia Islam yang menjadikan Al-Quran sebagai induk ilmu pengetahuan. Ya, karena kita punya Al-Quran, ya maka Al-Quranlah yang kemudian menjadi sumber dari segala sumber ilmu dalam Islam, ya, sebagai induk dari ilmu pengetahuan. Nah, pada masa pemerintahan Bani Umayyah, ya, bisa kita lihat bahwa setelah terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, kepemimpinan Islam digantikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, inilah juga yang merupakan pendiri dinasti Bani Umayyah. Bani Umayyah merupakan sebuah kerajaan Islam ya, yang memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi peradaban Islam ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan sistemnya kerajaan, tapi tetap pemimpinnya itu disebut bukan raja tapi khalifah ya. Selain perluasan wilayah Islam, juga pengembangan bahasa Arab, seni dan ilmu-ilmu agama yang berupa fikih, tafsir hadis dan lain-lain. Nah, pada masa ini tercatat nama Abul Aswad Ad-Duali yang menyusun gramatika Arab dengan memberikan titik pada huruf-huruf hijaiyah ya, yang sampai sekarang tentu sangat berguna ya, kita bisa membaca huruf-huruf hijaiyah yang dulunya tidak ada titiknya dan sekarang ada titiknya yang memudahkan kita untuk membaca huruf-huruf Arab ya, sehingga kita juga bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Kemudian ada juga Hisham bin Abdul Malik ya, sebagai khalifah ke-10 yang paling sukses saat itu. Nah, pada masanya lah kemudian perhatian terhadap ilmu pengetahuan mulai hadir menyelimuti peradaban Islam. Nah, kemudian peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah ya, yang dinasti Bani Abbasiyah ini didirikan oleh Abul Abbas As-Safa pada tahun 750 Masehi. Masa kejayaan Bani Abbasiyah terjadi pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid dan anaknya Al-Ma'mun ya. Kita biasa dengar ya Khalifah Harun Ar-Rasyid ya, dan dalam dongeng dalam kisah Abu Nawas ya, itu terkenal sekali ya. Nah, kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah ini ditentukan setidaknya oleh dua faktor. Yang pertama adalah terjadinya asimilasi ya, percampuran antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang telah mengalami perkembangan ilmu pengetahuan ya, dan adanya gerakan penerjemahan buku-buku kebudayaan Yunani ke dalam bahasa Arab. Masa kejayaan Islam itu selanjutnya mulai memudar seiring runtuhnya kerajaan Bani Abbasiyah. Oke, kita akan menggali sumber historis, sosiologis, filosofis, dan teologis kontribusi Islam bagi peradaban dunia. Secara historis ya, banyak peradaban yang hancur atau mati karena bunuh diri, bukan karena benturan dengan kekuatan luar ya. Jadi peradaban-peradaban itu ada yang mati dengan sendirinya, ada juga yang mati karena memang berbenturan dengan kalah berbenturan dengan budaya yang lain atau peradaban yang lain. Kemudian peradaban juga hancur karena peradaban tersebut tidak dibangun di atas nilai-nilai spiritualitas yang kokoh.
Para khalifah dari Banu Umayyah seperti Abu Hashim Khalid ya bin Yazid merintis penerjemahan karya-karya Yunani di Syria juga ketika pada masa Bani Abbasiyah memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kegiatan intelektual yang menjadikan proses transformasi intelektual bergerak sangat cepat, ya, menghasilkan banyak sarjana seperti sarjana kimia Jabir bin Hayyan, Al-Azdi At-Tusi As-Suf yang mengharumkan istana Khalifah Harun Ar-Rasyid. Sarjana juga ya selain itu adalah yang memiliki prestasi ada Ar-Razi ya. Jadi peradaban Islam itu kemudian kenapa bisa menjadi terkenal, bisa menjadi maju ya karena ya dibangun di atas nilai-nilai spiritualitas yang kokoh tadi. Nah, kemudian dari sisi sumber sosiologis. Nah, secara kultural agama Islam yang lahir di luar hegemoni dinasti Romawi dan Persia. Ya, jadi saat Rasulullah mengembangkan Islam ya, yang sangat hegemoni ya saat itu adalah kerajaan Romawi dan Persia yang saling berperang ya, kadang juga saling dan mereka saling menang dan mengalahkan ya. Kadang Romawi menang, kadang Persia yang menang ya. Kemudian menjadikan umat Islam memiliki sikap terbuka. Peradaban Islamlah yang pertama kali menyatukan khasana bersama secara internasional dan kosmopolit. Sebelum peradaban Islam datang, ilmu pengetahuan memang telah ada. Namun, sifat dan semangatnya sangat nasionalistis dan parokialistis. Ya, artinya tertutup ya, bagi masing-masing bangsa itu tertutup ya dari pengaruh luar karena merasa paling benar. Namun para peneliti modern tentang sejarah ilmu pengetahuan berselisih pendapat tentang nilai orisinalitas, kontribusi dan peranan orang Muslim. Contoh misalkan ini ya, Bertrand Russell ini meragukan kontribusi Islam terhadap filsafat ya. Mereka beranggapan bahwa Islam hanya sebagai transmisi ya dari Yunani ke Eropa ya. Tapi juga tetap Bertrand Russell ini juga tetap mengapresiasi ya ilmuwan Muslim dalam bidang matematika dan kimia ya. Tapi secara filsafat Bertrand Russell ini meragukan ya. Tentu ini pendapat tidak sama semua ya. Ini hanya pendapat satu orang. Kemudian kita akan menelusuri sumber filosofis dan teologis ya. Nah, semangat para filsuf dan ilmuwan Islam tidak lepas dari semangat ajaran Islam sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan hadis yang menganjurkan pemeluknya untuk belajar segala hal ya. Dalam surah Al-Mujadalah salah satunya disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ya. Bahwa Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, ini menjadi dasar teologis ya, yakni dengan melakukan pengkajian yang lebih sistematis akan sumber-sumber ajaran agama dan penghargaan yang lebih baik. Namun, tetap kritis kepada warisan kultural umat dan pemahaman yang lebih tepat akan tuntutan zaman yang semakin berkembang secara cepat. Kemudian secara filosofis, bahwa Islam memiliki semangat membangun peradaban yang oleh Nabi Muhammad diterjemahkan dalam bentuk masyarakat madani atau masyarakat Medina ya sebagai sisi civil society. Kala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup dan terus membangun kerjasama dengan masyarakat Medina yang majemuk ya, yang saat itu di situ ada Yahudi, ada Nasrani ya, masih ada suku-suku Arab yang lain ya, yang penyembah berhala. Intinya bahwa masyarakat Madinah itu majemuk. Tapi kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampu membangun masyarakat Madani di Medina ya karena ya beliau berhasil membentuk ya yang disebut common platform atau kalimat pemersatu atau kalimatun sawa, yakni la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Nah kemudian kita ke sebab membangun argumen tentang kontribusi Islam bagi peradaban dunia. Nah, bila kita menekankan pada sebab normatif, maka kesimpulan yang akan ditarik adalah bahwa kemampuan komunitas Islam klasik kala itu tidak lain diilhami oleh ajaran-ajaran profetik Islam yang dibawa oleh Nabi kita
Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kata lain, progresivitas komunitas Islam klasik adalah inherent dalam ajaran Islam yang paling otentik, yakni Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa kenapa masa Islam klasik itu sangat luar biasa progresivitasnya, sangat luar biasa kemajuannya, karena di samping memang masih dekat dengan zamannya Rasul, ya, dan memang di ajaran-ajaran Islam itu memang sangat menginginkan adanya yang namanya kemajuan progresivitas, ya. Dan itu sangat inherent ya dengan kandungan ayat Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah. Namun kemudian akan menjadi timpang jika kita tidak menelisik sebab-sebab historisnya. Ya, jadi istilah intinya bahwa dari sisi historis kemajuan yang didapatkan oleh Islam klasik itu ya karena tidak sedikit memang langsung menerima ilham dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Ketika di zaman Nabi misalkan kalau ada persoalan apapun itu ya itu langsung dijawab oleh Nabi sehingga mereka sangat mudah mendapatkan solusi ya. Jadi sangat dekat dengan periode turunnya Al-Quran dan kemudian kodifikasi As-Sunnah. Tapi di pihak lain kita tidak bisa menutup mata dari adanya ilham-ilham lain ya. Jadi bukan cuma dari Al-Quran dan Sunnah berupa hasanah-hasanah ilmu yang datang dari luar komunitas Islam. Ya, jadi persentuhan Islam klasik itu dengan dunia dengan Yunani ya itu juga kemudian yang menjadi salah satu sumbu kenapa kemudian eksplosivitas daripada kemajuan Islam itu begitu cepat ya di masa Islam klasik tersebut. Nah, inilah yang disebut ulum al-awail, ilmu orang-orang terdahulu ya yang tercakup di dalamnya warisan-warisan berharga dari Yunani, ya Romawi, Cina, Persia dan India. Nah, pada sisi lain bagaimana dengan Islam? Kita akan cukup dikejutkan dengan kenyataan bahwa ketertinggalan yang dahulu menimpa Eropa ya. Jadi pada zaman klasik dulu, pada zaman keemasan Islam, justru Eropa itu adalah mengalami masa kemunduran, ketertinggalan, ya, karena ya Islam yang maju saat itu dan Barat yang mundur. Nah sekarang kenyataannya adalah bahwa ketertinggalan yang dahulu menimpa Eropa, ya sekarang justru terjadi ya pada kita. Ya kita bisa melihat bahwa penguasaan ilmu dan teknologi, ya, kemudian sosial, politik, ekonomi didominasi sekarang oleh Eropa ya atau Amerika. Nah, salah satu sebabnya ya ini menurut beberapa ahli juga ya bahwa Islam sebagai sebuah komunitas tidaklah memiliki kelembagaan gereja atau kependetaan yang menyebabkan kebenaran mutlak dianggap hanya ada pada mereka ya. Jadi salah satu kenapa kemudian Nasrani itu masih bertahan sampai sekarang ya karena mereka punya kelembagaan gereja ya kependetaan kependetaan ya sehingga kemudian kebenaran mutlak itu dianggap hanya ada pada mereka ya, hanya ada pada gereja. Ya, sehingga bisa dikatakan bahwa umat Nasrani itu sekitar 4 miliar, nah umat Islam itu hanya sekitar 1 miliar ya di seluruh dunia. Nah, Abdus Salam mengungkapkan bahwa Islam tidak memiliki gereja dan tidak memiliki penguasa agama tirani sebagai pusat agama resmi. Ya, ini salah satu analisis ya tentang hal tersebut ya tentu juga masih kita bisa bantah ya. Secara paradoks posisi moral tertinggi ya hak setiap orang untuk menafsirkan doktrin tanpa bantuan pendeta tampaknya telah mengarah pada suatu kelemahan organisasional sistemik ya. Kelemahan ini terbukti fatal bagi kekuasaan politik dan ekonomi Islam juga bagi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jangka panjang ya. Abdus Salam ini menganalisis bahwa karena tidak adanya ya organisasi yang sistemik ya dalam Islam itu kemudian yang menjadikan Islam itu kemudian juga mengalami kemunduran ya berbeda dengan dulu ya karena memang ada kekhilafaan yang memegang tampuk kekuasaan Islam secara politik ya. Yang kemudian menjadikan Islam itu bisa berkembang. Berbeda dengan sekarang yang memang sudah tidak ada kelembagaannya,
ya. Tidak ada kelembagaan politiknya secara dunia global, kemudian tidak ada juga kelembagaannya dalam organisasi yang sistemik, ya, sehingga kemudian menjadikan umat Islam mengalami ketertinggalan. Tapi sedikit yang bisa kita kenang yang disebut bahwa Ibnu Sina, ya, ini kontribusinya sangat luar biasa, ya, yang mengarang atau menulis sebuah kitab yang disebut Al-Qanun fit Tibb, ya, yang berkelana ke seluruh penjuru dunia, ya, mengajarkan segala yang diketahui dan dikuasainya, filsafat, logika, kedokteran, ya. Bahkan kemudian itu kemudian dijadikan sebagai buku resmi di Universitas Cordoba di Andalusia, ya. Kemudian dari situlah kemudian kiblat negara-negara Eropa untuk mempelajari liberal arts yang meliputi diantaranya logika, retorika, matematika, fisika, etika, dan estetika. Ya, intinya kontribusi Islam, terutama tentu adalah komunitas Islam klasik itu sungguh-sungguh sangat luar biasa dan sesungguhnya sangat mendapat pengakuan, ya, dari seluruh dunia. Meskipun kenyataan sekarang bahwa kita masih mengalami ketertinggalan. Tapi kita tetap optimis, ya, bahwa apa yang telah diraih, ya, oleh umat Muslim klasik, ya, itu kita masih akan bisa raih, ya, kalau kita kemudian bersatu, ya, untuk meraih kembali masa keemasan dan kejayaan tersebut, ya. Oke. Ya, demikian penguatan, ya, yang bisa saya berikan tentang bagaimana kontribusi Islam dalam pengembangan peradaban dunia. Dan tentu sekali lagi saya ingatkan bahwa tidak semata-mata apa yang saya jelaskan ini menjadi pengetahuan bagi Anda. Anda tetap saya harapkan menelusuri berbagai literatur yang lain, ya, googling, ya, dan sebagainya dari literatur-literatur yang lain, ya, supaya Anda semua bisa mendapatkan penguatan dan penjelasan yang lebih komplit, ya. Demikian video kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.